Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi sama kami Fiona dan Finza di Finza Vio TV. Calon mantu. Kalian tahu nggak sebelum ini tadi kami udah record tapi ternyata belum ke-record, jadi kami harus ngulang pembukaan lagi. Ya udahlah. Cuma pembukaannya. Kerja. Semangat. Genbet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kami mau bilang kalian pasti bakal lihat kayak kok baju masih sama ya. Ini Finza Vio nggak ganti baju ya. Gitu. Ada benar. Ya benar, karena tadi pagi kami habis berenang, asik banget, dan kami ngevlog pas berenang. Terus akhirnya pas pulang kami lanjut vlog lagi. Pokoknya kita harus semangat, kita harus kerja, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Yang buat kita berhenti hanya kematian kita. Karena di dunia nih dasar hidupnya adalah untuk capek. Kita hidup emang untuk capek, bukan hidup untuk rebahan, oke? Manusia apalagi Islam itu diajarkan hidup untuk sukses. Meninggal masuk surga. Suksesnya itu juga di jalan Allah ya. Oke. Udah. Ya sesuai dengan judul di video ini, pertama-tama kita mengucapin Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Syekh kita, Syekh Ali Jaber yang sangat sopan, sangat baik hati. Ya Allah, Masya Allah gitu kan, pokoknya dengan segala kebaikannya. Beliau telah meninggalkan kita pada hari Kamis pagi jam 8:38 di Rumah Sakit Yarsi, di mana sebelumnya beliau dinyatakan sempat positif corona. COVID-19 hari beliau ditaruh di ruang ventilator. Di minggu keduanya beliau udah dinyatakan negatif corona dan dinyatakan sembuh. Tapi udah terlanjur corona itu masuk ke paru-parunya, menyebar ke paru-paru Syekh Ali Jaber, karena Syekh Ali Jaber ini juga punya penyakit paru-paru bawaan gitu. Jadi itulah yang buat beliau kritis di hari di Rabu malam kritis sekitar jam 11 malam, terus masuk ke ICU, dan ya besoknya hari Kamis paginya udah nggak ada. Wow. Tapi beliau pernah bilang di podcastnya Deddy Corbuzier kan, waktu itu saya dengar hal yang paling berat diucapkan adalah apa? Pokoknya ketika kita dapat musibah kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah hal yang berat. Tapi kalau kita udah bisa ngucapin itu berarti kita punya tingkat keikhlasan yang tinggi. Ya dari situ kita belajar pokoknya selalu positive thinking aja gitu ya. Positive feeling gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi berarti itu emang rencana terbaik dari Allah. Ya sesuai judul kali ini kami akan membahas tentang peninggalan apa saja peninggalan harta warisan dan kekayaan Syekh Ali Jaber, guys. Oh my god, Syekh Ali Jaber. Jadi ya ampun kaya banget. Oke, kita mulai aja ya dari yang pertama. Hazan, kita stop dulu, kita cut sholat zuhur. Kita mulai aja yang ke pertama. Ya. Kita mulai aja yang ke pertama, yakni ada Yayasan Syekh Ali Jaber. Beliau mendirikan sebuah pesantren mahir dengan Al-Quran di Cipanas, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Nah, tujuannya jangan dilihatnya ingin mewujudkan
anak-anak yang tahfiz Al-Quran dan berakhlak Al-Quran ya guys. Program Yayasan Syekh Ali Jaber ini satu ada sosial dan kemanusiaan seperti safari dakwah, di mana mereka berdakwah di berbagai penjuru negeri kita tercinta ini. Yang kedua guys yaitu pembangunan masjid. Nah berarti kita tahu dari sini aja kalau Syekh Ali Jaber dan dari yayasan itu punya banyak masjid. Yang ketiga pembuatan sumur bersih. Dan yang keempat guys yaitu bedah rumah, bukan siaran di Global TV yang bedah rumah ya. Kenapa sebut merek? Udah oke. Fokus ke Syekh. Bedah rumah. Wow, gak banyak yang tahu tentang bedah rumah ini karena Syekh dan beserta yayasan itu melakukan secara nggak terlalu menyebarluaskan, bilang-bilang ke masyarakat luas ya. Kalian tahu lah kan kayak mana Syekh kan. Syekh punya rumah produksi untuk mencetak Al-Quran terjemahan yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Ya, guys. Punya perusahaan produksi Al-Quran guys, bayangkan. Kaya dia tajir. 5. Punya haji dan umroh gratis. Itu bagi yang hafiz ya enggak? Enggak, pokoknya dipilih lah orang-orangnya. Yang keenam ada bantuan kemanusiaan. Kak lo lagi. Yang keenam ada bantuan kemanusiaan. Seperti kayak korban-korban bencana gitu ya dibantu. Dan yang ketujuh guys yaitu hewan kurban seperti sapi, kambing Ya, dan orang tahu lah yang namanya hewan ayam. kurban. Ke-8 santunan anak yatim. Guys yang ke-9 yaitu bantuan sembako seperti nasi, mie dan yang Ya udah lain-lain. tahu orang tahu bantuan sembako mana. Ke-10 bantuan modal usaha kecil-kecilan. Yang ke-11 guys yaitu tahfiz bersanad. Al-Quran bersanad. Tahfiz Al-Quran bersanad. Dan yang ke-12 ada tahfiz Al-Quran harian yang bisa diikuti oleh warga sekitaran atau siapapun pokoknya dan umur berapapun. Nomor 13 majelis taklim yang dibuka setiap hari Minggu. Setiap pekan. Setiap minggu maksudnya, bukan setiap hari Minggu. Ya, maklumi aja. Ini udah sedih Syekh meninggal. Yang ke-14 ada pelatihan dan seminar untuk sumber daya manusia, untuk pengembangan sumber daya manusia. Oh iya, juga aku mau ngasih tahu buat kalian yang berminat ke pesantren MDQ, itu tuh pendaftarannya ada via online dan via offline. Nanti deh aku taruhin aku di sini ya, di sini. Oke, via online gimana, via offline gimana. Via online tuh kita bisa pakai WhatsApp daftarnya. Kalau via offline langsung datang ke sana, ambil formulirnya dari sana. Di mana tuh Kak daerah? Daerah MDQ ya, MDQ tapi tadi ada di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kegiatan santri di MDQ yaitu dimulai dengan Qiyamul Lail, zikir pagi petang, Setoran hafalan, kalian belajar bahasa bahasa terus Arab, berpuasa sunnah bersama-sama. ya, habis itu Terus panahan, ada futsal panahan, air sama Jujutsu. Jadi selain belajar agama itu juga penuh dengan olahraga-olahraga. dan ada genjutsu. Hahaha. Oh, lagi ngomongin Syekh, dia sempat ketawa. Guys, selain Yayasan Syekh Ali Jaber dan pesantren MDQ dan ada lagi villa mewah Marselia guys. Marselia Hills di puncak, itu di Bogor letaknya. Dan di situ ada 17 villa mewah. Aku rasa nih kalian semua udah tahu ya. Kalau mau tahu kayak mana review tentang villanya, ada di channelnya Raffi Ahmad, bisa lihat aja di sana. Ada 17 villa yang dimulai dari 1 sampai 5 kamar di setiap villanya. Ada yang kolam renang, ada yang enggak, tergantung kalian pengennya apa. Nah, aku dapat kabar kalau di situ tuh kisaran harganya dari harga 1,3 juta sampai 4 jutaan per malamnya ya guys. Dan itu termasuk murah. Nah, selanjutnya guys itu ada kampung tahfiz Cicalengka. Di Cicalengka ya. Di kampung tahfiz Cicalengka ini ada tempat wisata juga, ya ini namanya Cicalengka Dreamland. Di mana di situ ada flying fox sepanjang 700 meter, menjadi flying fox terpanjang ketiga se-Asia Tenggara. Ada kolam renang. Ada itu milik Syekh Ali Jaber ya guys, dan beberapa ada juga orang lain kan. Dan di tempat wisata itu penuh dengan kata-kata Islami, banyak spot foto yang gratis. Dan ada panahan dan berkuda di kampung tahfiz tersebut. Gratis. Selanjutnya itu kampung tahfiz Jatiluhur. Di mana?
Ulang. Ya, Selanjutnya guys, nggak pakai yaitu. Selanjutnya guys, ada di kampung Apa dari apa yang Selanjutnya guys, ada kampung Tafis Jatiluhur di Purwakarta. Selain itu guys, ada juga kampung Tafis Jatiluhur di Purwakarta. Nah, di situ tuh dibangun Purwakarta. Ya Allahu Akbar. Di situ tuh dibangun pesantren, villa, tempat wisata dan juga ruko-ruko berbasis syariah. Slogan Kampung Tafis Jatiluhur itu sendiri tanpa riba, tanpa denda, tanpa bunga, dan itu mensejahterakan dan impian semua orang deh kayaknya kan. Punya kayak gitu. Apa sih? Selain itu guys, ada rumah Alplarisi Baik lah. Aspirasi. Ini kayak elok. Aspirasi. Ini kayak elok, bukan bacanya kayak elok. Aspirasi. Dan selain itu guys, ada rumah aspirasi di Tunanetra. Itu nama kota tau apa nih? Oh, ini nama rumahnya. Aspirasi tunanetra. Iya. Tunanetra orang. Selain itu guys, orang buta. selain itu guys, ada rumah aspirasi di Tunanetra. Selain itu guys, ada rumah aspirasi di Tunanetra. Bukan di tunanetra. Oh ya. Tapi Oh, tunanetra ya. tuh orang buta. Selain itu guys, ada rumah aspirasi Tunanerta. Wow, bagus. Tunanetra. Tunanetra dia bilang. Tunanetra. Habis 3 menit cuma bilang Upin, nunggu Upin bilang sebentar. Selain Selain itu ya guys, ada rumah aspirasi Tunanetra. ya tunanetra, dan misinya adalah untuk mengumrohkan orang-orang tunanetra sampai dengan 1.000 orang yang ada di seluruh Indonesia. Masya Allah, Syekh. Ya, itu sampai orang tuh umroh Kaya, banyak money. piti. Terus Dan situ sampai banyak jamaah yang 1.000 kali umroh. Dan satu lagi guys, ada restoran Baba Jaber. Wow. yes, restoran Baba Punya Jaber. restoran guys, impian saya punya restoran sama. Restoran Baba Jaber sendiri itu adalah restoran khas Arab. Lokasinya ada di Jalan Tawes nomor 27 Jatipulu, Gadung, Jakarta. Tapi tanggal 9 Maret 2019 itu katanya ada renovasi, jadi ditutup bentar. Nah, masalahnya dari 9 Maret 2019 tuh nggak pernah dibuka lagi sampai tahun 2021 ini. Mungkin renovasinya belum selesai, dan mungkin ketika dibuka jadi mewah besar gitu kan, bertingkat 11 kayak apartemen. Kayak hotel lah. Insyaallah, doakan ya, doakan. Kayak mall. Nah, jadi banyak banget kan kekayaan Syekh Ali Jaber yang ditinggalkannya harta warisan untuk anak-anaknya. Masya Masya Allah. Allah. Jadi Syekh, belum lagi tabungan Syekh mungkin. Jadi di sini Islam tuh ngajarkan kita bukan cuma kaya dunia, tapi juga kaya akhirat. Apakah 7 keturunan tidak habis? Bayangkan deh kayak Ustadz, emang semua muslim itu kan dianjurkan untuk jadi kaya. untuk kaya. Cuma harta kaya yang kita dapat itu harus dari sumber yang halal. Nah, setelah kita kaya nanti, semua barang-barang kita itu akan dihisap Dan dipertanggungjawabkan. Di akhirat nanti. Tuh, apa yang kalian beli? Tuh. Ya, jadi usahakan Ayam bermanfaat. goyeng. Nah, perbanyaklah juga Bakwan. tabungan untuk di akhirat. Jadi daripada kita nabung di bank, mending kita sedekahkan uangnya. Aku juga pernah. Tapi nabung di bank boleh juga. Aku juga pernah sih dengar kekayaan Ustadz Khalid. Ustadz Khalid tuh kaya banget sumpah. Kantor aja
Karena ada kantor kan, karyawan itu banyak banget di kantornya. Berbagi YouTube-nya harus 24 jam harus hidup tiap hari. Sedangkan Ustaz Khalid itu aja bilang dia kan digaji. Jadi sepertiga gaji dia tuh disedekahkannya dulu, sepertiga lagi untuk dia dan keluarga. Ada sepertiga lagi untuk karyawan-karyawannya. Di kantornya, Masya Allah bukan. Di kantor, karyawan di aja tuh kayak udah ada 20-an, belum lagi karyawan untuk restorannya, belum lagi. Udah nganggap karyawan kayak teman loh guys. Itu kalian nggak mungkin kan kalau ada puluhan karyawan terus gajinya cuma 500.000 per bulan kan? Oh my god, no, itu impossible banget. Per hari nggak kita apa? tahu dari situ kalau omset penghasilan Ustaz Khalid aja tuh per bulan tuh ratusan juta. Dan dia dakwah, dia bilang ya, kalau dakwah itu kan kayak dia ikhlas gitu. Jadi jangan sampai dibayar gitu loh. Jangan dibayar-bayarkan ya. Penghasilan dia tuh di luar dari dakwah dia. Jadi dia dakwah itu dia nggak minta dibayar. Keren banget kan, Masya Allah. Jadi kayak ya penghasilan dia itu bukan dari dakwah dia, kayak kalau artis kan kayak per jam lo nyewa gue 50 juta gitu. Tapi kalau ustadz syekh itu kayak nggak pengen minta bayaran, tapi penghasilan mereka tuh emang udah ratusan juta. Wow, banyak pokoknya, udah bisnis banyak. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Pokoknya kalian semangat juga ya, kami juga di sini semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita doakan semoga Syekh Ali Jaber ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Amin. Semoga di surga Firdaus. Dan kita semua bisa berkumpul sama Syekh Ali Jaber di surga Firdausnya Allah. Dan Rasul juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalau enggak ya udah serah kalian. Kalau enggak subscribe juga pokoknya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama channel ini ya udahlah, subscribe aja. Nggak usah dicakrep. Kami nggak marah kok. Nggak marah. Nggak usah di subscribe, tapi kami nggak akan marah, tapi kalian nggak boleh nonton channel ini lagi ya. Nggak usah kalian nengok kami, nggak usah pergi sana. Kalian pergi sana jauh-jauh, nggak boleh. Oke. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka channel ini, pencet aja loncengnya. Oke? Nanti kan tas di itu sangat lucu sekali. Itu kan sangat aneh. Ya kan, subscribe di mana-mana, subscribe channel ini, subscribe dan share. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai ya. Papalala. Dadah.